Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang beban. Pada hari ini kami membahas terkait kontroversinya pernyataan dari Presiden Jokowi. Kenapa kontroversi atau kontroversial? Dikarenakan Jokowi memberikan pernyataan soal keberpihakan dalam pemilu dan pilpres di tahun 2024 ini. Presiden memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma pada Rabu tanggal 24 Januari 2024. Dia memberikan keterangan terkait dengan perihal adanya menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik. Dalam pernyataan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh menteri-menteri tersebut itu merupakan hak demokrasi. Itu menurut Presiden. Dia juga mengatakan seorang presiden boleh juga berkampanye dan boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Itu menurut Jokowi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang menurut Jokowi. Jadi dalam hal dia memihak kepada calon presiden, salah satu calon presiden menurut Jokowi, yaitu sah-sah saja. Dia bilang juga menteri juga begitu. Jadi Jokowi mengatakan presiden atau wakil presiden boleh berkampanye. Presiden boleh memihak, dia bilang. Tapi pada saat berkampanye, menurut beliau nggak boleh menggunakan fasilitas negara. Ya, kapan presiden tidak menggunakan fasilitas negara? Dalam kehidupan sehari-hari, presiden pasti melekat, waskat. Melekat, pengawasan melekat kepada presiden dan juga fasilitas negara tidak mungkin lepas dari seorang presiden. Kalau sampai tidak menggunakan fasilitas negara, presiden, ya berarti ada kekosongan. Menurut saya, gimana presiden nggak menggunakan fasilitas negara? Dalam hal apapun pasti dikawal beliau. Itu kan menggunakan fasilitas negara. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta, bahwa presiden dan menteri itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karenanya menurut Jokowi, presiden dan menteri itu karena pejabat publik dan pejabat politik boleh berkampanye. Ketika wartawan menanyakan bagaimana memastikan agar presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan ketika berkampanye, ya lagi-lagi dia bilang sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara. Lah, gimana nggak menggunakan fasilitas negara? Pasti fasilitas negara selalu melekat kepada presiden. Mana bisa nggak melekat? Kalau nggak melekat, bisa-bisa nanti misalnya pengawasan
atau tidak menggunakan kendaraan dinas, ya bisa bahaya kepada seorang presiden. Artinya fasilitas negara tuh pasti selalu melekat kepada presiden. Menurut Joko Widodo, dia mengatakan dibolehkannya seorang presiden dan wakil presiden berkampanye sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga Jokowi menekankan pernyataan yang disampaikannya pada Rabu tanggal 24 Januari 2024 soal presiden yang boleh memihak calon tertentu dan berkampanye sesuai dengan aturan. Jadi dia bilang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada diatur. Nanti akan kita buka. Menurut beliau, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jokowi mengatakan itu dalam konferensi pers tanggal 26 Januari 2024, hari Jumat. Lalu presiden memberikan tulisan di pasal 281 Undang-Undang akan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti undangan. Nah, beliau harus berpihak pada negara. Dalam arti, kalau misalnya ada anggota kabinet, ya anggota kabinetnya sekarang banyak sekali, antara para menteri, wakil para menteri, yang sekarang secara terang-terangan membela salah satu kandidat, harusnya presiden tidak boleh diam, menurut Dedi. Ya, nggak boleh, harusnya ditegur. Begitu. Kita ingat waktu zaman Pilpres 2014, di mana pada saat itu SBY dia tidak berpihak. Walaupun partai dia mengikuti kampanye pada saat itu. Nah, pendapat yang serupa juga disampaikan oleh pakar politik Ikrar Nusa Bakti yang menyoroti adanya dualisme kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ya, ketika Jokowi mengatakan bahwa Undang-Undang 17 Tahun 2017 boleh presiden memihak, tapi menurut Ikrar Nusa Bakti bahwa itu adanya dualisme kebijakan. Menurut beliau, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan memang memperbolehkan menteri, presiden, dan kepala daerah berkampanye. Namun, ada asas umum yang mengatur bahwa ASN, TNI Polri, kepala desa, dan anggota Satpol PP tidak boleh berkampanye. Ya, ada asas umumnya juga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Sangat sulit membedakan aktivitas presiden dan menteri saat kunjungan kerja dengan kampanye. Ya, menurut Ikrar nggak tahu kita. Kalau dibilang itu lagi kerja, ya, tapi tiba-tiba ketemu sama konstituen, bicara untuk mendukung salah satu capres. Jadi agak susah dibilang membedakan apakah ini lagi bekerja atau berkampanye. Karena menurut Ikrar, dalam beberapa kali kunjungan, presiden dan para menteri waktu kunjungan ke daerah, ada yang melakukan kampanye politik, menyampaikan pesan-pesan untuk memilih salah satu capres. Ya, jadi bagaimana kita mau melihat apakah ini dalam rangka kerja, dinas, atau dalam kampanye? Ini yang sangat sulit ya. Memang harusnya ada lembaga yang khusus menilai, mempenalti kalau misalnya aparat
negara, dalam hal ini presiden dan wakil presiden, serta menteri-menteri melakukan kampanye dalam menjalankan tugas atau kunjungan ke daerah. Sementara itu menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, mereka bersuara dan mendesak DPR untuk segera menindaklanjuti laporan terkait Jokowi yang diduga telah melanggar konstitusi dan perbuatan tercela. Ya, YLBHI mendesak kepada DPR segeralah diperiksa Jokowi karena sudah melanggar konstitusi dan perbuatan tercela. Menurut Ketua YLBHI Muhammad Isnur, pernyataan Jokowi adalah sikap berbahaya dan menyesatkan yang akan merusak demokrasi dan negara hukum. Menurut Ketua YLBHI, Isnur menyebut dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sudah diatur bahwa pejabat negara serta aparatur sipil negara dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada peserta pemilu, ya. Pasal 281 dikatakan tidak boleh memihak, ya. Menurut Ketua YLBHI. Tadi juga Jokowi menjelaskan di pasal 281 juga dan di pasal 299. Ya. Tapi kalau YLBHI menjelaskan di pasal 281 ayat 1 yang tentang bahwasanya pejabat negara serta aparatur sipil negara dilarang melakukan kegiatan yang mengarah ke berpihakan pada peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Sikap Jokowi ini juga menurut Ketua YLBHI merupakan bentuk pelanggaran terhadap TAP MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti kan penonton bertanya, apa sih isi TAP MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara? Sedikit kami kutip apa bunyi dari TAP MPR nomor 6 tersebut, ya, supaya nanti tidak bertanya-tanya apa sih isinya. Dikatakan adanya tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara, ada pelanggaran dibilang. Nah, di bab 2, ya, tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, ya, ayat 2 yang mengatakan demikian. Etika politik dan pemerintahan. Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, dan seterusnya. Panjang, ya. Jadi artinya di sini menurut TAP MPR nomor 6 tersebut, ya harusnya presiden itu bisa menumbuhkan suasana politik yang demokratis, ya, tidak memihak. Ini menurut TAP MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang menurut Isnur, Ketua YLBHI, bahwasanya Jokowi sudah melanggar TAP MPR tersebut. Ya, tadi saya sudah bacakannya isinya. Apa yang dilanggar menurut TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Menurut Isnur, etika politik dan pemerintahan mengharuskan setiap pejabat serta elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif,
siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan. Dan secara moral, kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Itu menurut Isnur, ya, ketua YLBHI. Isnur juga menyebutkan pernyataan Jokowi menunjukkan pengabaian presiden terhadap aturan main demokrasi, khususnya aturan di dalam undang-undang pemilu terkait pentingnya netralitas pejabat negara dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, itu dia. Harus netral katanya Bapak Presiden. Jangan memihak. Selain itu, menurut Isnur, hal tersebut juga menunjukkan ada konflik kepentingan. Hal ini jelas bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu yang seharusnya jujur, netral, independen, dan adil. Itu kata Isnur, ketua YLBHI. Isnur juga menilai pernyataan atau sikap Jokowi tidak boleh dibiarkan dan harus segera dikoreksi. Jika tidak, hal tersebut menjadi legitimasi praktik penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Oleh karena perbuatan tersebut, YLBHI mendesak Joko Widodo untuk berhenti melakukan praktik buruk, pelanggaran konstitusi dan demokrasi, serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, YLBHI mendesak agar DPR segera menggunakan kewenangannya dalam melakukan pengawasan melalui hak angket atau interpelasi atau menyatakan pendapat terhadap tindakan Jokowi tersebut. Bukan hanya itu lagi, YLBHI juga mendesak agar DPR segera menindaklanjutin soal terkait pemakzulan terhadap Jokowi sebagai presiden. Mereka YLBHI meminta DPR untuk segera menindaklanjuti adanya terkait pemakzulan Jokowi karena diduga telah melanggar konstitusi dan perbuatan tercela sebagai presiden, kata YLBHI. YLBHI juga mendesak Bawaslu untuk segera bekerja melakukan pengawasan dan menindak tegas secara independen dan bertanggung jawab terhadap tindakan presiden maupun pejabat publik yang diduga melanggar undang-undang pemilu. Ya, pejabat publik tadi menteri-menteri. Terakhir, YLBHI juga menuntut pejabat negara untuk tunduk dan patuh terhadap aturan main demokrasi dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Ya, jadi YLBHI sudah mendesak. Lalu ini adanya pernyataan dari Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion bahwasanya Jokowi dilarang memihak. Ya, banyak juga bentuk protes yang dilakukan oleh masyarakat sipil agar presiden bertindak netral dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh masyarakat sipil, lembaga-lembaga independen kepada presiden untuk bisa bersikap netral dapat dilakukan oleh presiden agar legitimasi politik Indonesia ini
tetap kita jaga demokrasi yang bersih, tidak adanya unsur keberpihakan, sehingga ke depan presiden yang akan dipilih oleh masyarakat di tahun 2024 tersebut adalah presiden yang berdasarkan pilihan rakyat yang demokratis. Ya, mudah-mudahan kita berharap pada masyarakat untuk tidak takut kalau ada intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengarahkan memilih salah satu calon presiden dan calon wakil presiden untuk menolak apabila hal tersebut bertentangan dengan hati nuraninya. Apabila ada orang atau oknum-oknum yang coba menyuap, Anda tolak, videokan, laporkan kepada Bawaslu. Itu aja yang bisa kami sampaikan di video yang terbaru ini. Kiranya para penonton channel YouTube Fernando De Caprio bisa lebih bijak dalam menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Juga memilih calon anggota legislatif yang terbaik. Jangan pilih anggota legislatif yang pernah bermasalah dengan hukum. Apakah hukum pidana, korupsi, dan lain sebagainya. Karena itu tidak akan mampu mewakili aspirasi Anda ketika dia terpilih di DPR, DPRD, provinsi maupun kabupaten kota. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, tolong di subscribe, nyalakan loncengnya agar kalau ada video-video baru Anda bisa mengikuti perkembangannya. Karena channel ini adalah channel politik dan hukum yang mendidik, bukan channel gosip-gosip. Ya. Anda juga bisa berkomen dalam setiap video kami, ya, supaya kami juga mendapat masukan dari para penonton kami. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Selamat siang.